القلب يفرح إن رآك ويشرق والنور يرقص والحنايا تشفق من للزمان بمثل جمع بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kita bisa melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan aktivitas kita di atas dunia ini, terutamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan suatu anjuran yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, wahai para pemuda, bahwasanya barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau berpuasa, karena saum atau berpuasa itu dapat membentengi dirinya dari segala perbuatan maksiat. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Al-Bukhari dan Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Baihaqi. Dalam syarah hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan kaum muda. Perlu kita catat di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kaum yang muda untuk segera menikah. Apa sebabnya? Agar mereka tidak terjebak dalam kubangan maksiat, tidak menuruti hawa nafsu dan syahwatnya, karena banyak sekali keburukan akibat menunda pernikahan. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yakni lana, makna lana di sini adalah kepada kami, yaitu kami para pemuda, sekumpulan para sahabat yang masih belia pada tatkala itu.
Kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan para pemuda karena mereka memang butuh untuk diarahkan, dan terkadang para pemuda juga memiliki pemikiran yang pendek, syahwat mereka yang lebih besar daripada orang yang lebih tua. Sabda Nabi SAW, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah. Al-ba'ah ini maksudnya di sini adalah mencakup kemampuan badan dan kemampuan harta. Karena seseorang pemuda, jika ia tidak memiliki kemampuan fisik, maka ia tidak membutuhkan nikah. Dan jika ia memiliki kemampuan badan tetapi tidak memiliki harta, maka ia tidak memiliki kemampuan menikah. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa makna al-istita'ah atau kemampuan di sini yaitu kemampuan harta saja. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum." Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau berpuasa. Keterangan ini menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan badan tetapi ia tidak memiliki harta. Sabda Nabi SAW, "Falyatazawwaj," maka menikahlah. Dan ini merupakan jawaban dari man atau barang siapa. Oleh kerana itu, lafaz falyatazawwaj diawali dengan huruf fa atau diawali dengan huruf fa. Sabda Nabi SAW, "Aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji." Lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau membentengi farji, yaitu kemaluan. Beliau Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa pernikahan itu bisa memperbanyak anak. Walaupun nikah itu memang bisa lebih memperbanyak anak, karena keinginan terbesar bagi kebanyakan pemuda yaitu apa yang dapat membuat mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Oleh kerana itu, Nabi SAW tidak menyebutkan faedah yang agung yaitu memperbanyak anak, karena beliau SAW berbicara kepada para pemuda dan yang paling penting bagi mereka adalah kedua hal tersebut. Aghaddu lil basari, lebih menundukkan pandangan, yaitu pernikahan itu sangat membantu untuk menundukkan pandangan. Masalah yang telah teruji bahawa seseorang yang sudah menikah maka ia akan menundukkan pandangannya dari melihat wanita yang bukan mahramnya. Adapun sebelum menikah, maka dikhawatirkan ia akan terus melihat kepada wanita, karena Allah Azza wa Jalla memberikan tabiat seperti itu kepada mereka. Tetapi jika ia memiliki iman yang kuat, maka itu akan mencegahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasna'un." Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur ayat 30. Sabda Nabi SAW, "Wa ahsanu lil farji," dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dinamakan al-hisnu atau benteng karena pernikahan tersebut
bisa menjaga yang ada di dalamnya dari perkara-perkara yang haram, serta mencegah manusia dari berbuat keji. Karena itulah jika seseorang melihat wanita yang membuat ia menjadi takjub, maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk mendatangi istrinya. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a amra'ah fa'ta amra'atahu Zainab wa hiya tam'asu mani'atan laha faqada hajatahu summa kharaja ila ashabi faqala innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan fa idza absara ahadukum amra'at falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang wanita. Kemudian beliau mendatangi istrinya Zainab yang sedang menyamak kulit. Lalu beliau SAW selesaikan hajatnya dan keluar menuju para sahabatnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya wanita itu menghadap dalam bentuk setan dan membelakangi dalam bentuk setan. Maka jika seseorang dari kalian melihat wanita, maka hendaklah dia mendatangi istrinya, karena itu dapat menolak apa yang terlintas dalam jiwanya. Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan sangatlah besar sekali. Sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Man tazawwaj faqad istakmala nisfal iman, falyattaqillaha fin nasfil baqi." Barang siapa yang menikah, maka ia telah melengkapi separuh imannya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara separuhnya lagi. Imam Al-Munawwir rahimahullah berkata, Rasulullah SAW membagi takwa ke dalam dua bagian. Satu bagian dapat diraih dengan cara menikah, dan satu bagian lagi dengan selainnya. Kemudian Abu Hatim juga berkata, secara umum yang menguasai agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya, dan salah satu dari keduanya itu dapat dicukupi dengan menikah. Dalam lafaz yang lain disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man razaqahu Allahu mura'ata salihatan faqad a'anahu Allahu 'ala syatri dini walyattaqillaha fi syatri tsani." Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah dengan wanita atau istri yang salihah, maka sungguh Allah telah membantunya melaksanakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menjaga separuhnya lagi. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang tidak mau menikah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bagaimana hikmah pernikahan Nabi SAW meskipun perbedaan umur. Kana Rasulullah SAW ya'muru bil ba'ah wa yanha 'anit tabattul wa yanha 'anit tabattul nahyan shadina wa yaqul tazawwajul waduda tazawwajul waduda walawla fa inni
mukasiran bikumul anbiya'a yawmal qiyamah. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menikah dan melarang membujang. Dengan larangan yang keras, beliau SAW bersabda, nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi pada hari kiamat. Pernah suatu ketika 3 orang sahabat radhiyallahu anhu datang bertanya kepada istri Rasulullah SAW tentang ibadah beliau SAW. Lalu setelah diterangkan, masing-masing ingin meningkatkan ibadah mereka. Salah seorang dari mereka mengatakan, adapun saya, maka sungguh saya akan puasa sepanjang masa tanpa putus. Sahabat yang lain berkata, adapun saya, maka saya akan solat malam selama-lamanya. Yang lain berkata juga, sungguh saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan nikah selama-lamanya. Ketika hal itu terdengar oleh Nabi SAW, beliau Rasulullah SAW keluar seraya bersabda, antumul ladina qultum kada wa kada, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa asqakum lahu, lakinni usumu wa aftiru wa usalli wa azqudu wa atazawwajun nisa, faman zagiba an sunnati falaysa minni. Benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah. Sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepadanya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, tidak berpuasa, aku salat dan aku pun tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa tazawwaju fa inni mukasirun bikumul amam wa man kana da taulin falyankih wa man lam yazid وَفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ. Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang ingin melaksanakan sunnahku, barang siapa yang enggan melaksanakan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi kata Rasulullah SAW? Ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya dari berbagai syahwat. Kemudian juga sabda beliau SAW, apa bunyi dari sabda Rasulullah SAW, tazawwaju fa inni mukasirun bikumul amama yawmal qiyamah wa la takunu karahbaniyatin nasara. Menikahlah kalian, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian kepada umat-umat yang lainnya pada hari kiamat. Dan janganlah kalian menyerupai para pendeta Nasrani. Orang yang mempunyai akal dan basirah atau hati tidak akan mau menjerumuskan dirinya ke dalam kesesatan. Tidak akan mau menjerumuskan dirinya kepada jalan kesesatan dengan hidup membujang. Karena sesungguhnya hidup membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang. Hidup yang tidak memiliki makna dan tujuan.
suatu kehidupan yang hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua tanggung jawab. Orang yang membujang pada umumnya hanya hidup untuk dirinya sendiri. Mereka membujang bersama hawa nafsu yang selalu bergelora hingga kemudian semangat rohaninya menjadi keruh. Diri-diri mereka selalu berada dalam pergolakan melawan fitrahnya. Kendati pun ketakwaan yang mereka dapatkan diandalkan, namun pergolakan yang terjadi secara terus-menerus lambat laun akan melemahkan iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu kesehatan dan akan membawanya ke lembah kenistaan kecuali jika ada sebab yang syar'i. Seperti apa? Seperti adanya sebab penyakit atau lainnya, maka kita diarahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila Anda berkata bahwa ada ulama yang tidak menikah, maka kita tidak mengetahui alasan mereka, sedangkan yang menjadi tolak ukur dan teladan kita adalah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi orang yang enggan untuk menikah, baik itu laki-laki ataupun wanita, mereka sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Mereka adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik itu kesenangan biologis maupun spiritual. Bisa jadi mereka bergelimang dengan harta, namun mereka miskin dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Islam menolak sistem kerahiban atau kependetaan. Karena sistem tersebut itu bertentangan dengan fitrah manusia. Bahkan sikap itu berarti melawan sunnah dan kodrat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan bagi makhluknya. Sikap enggan untuk membina rumah tangga karena takut miskin adalah sikap orang yang jahil atau bodoh, karena seluruh rezeki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia berada di alam rahim. Manusia tidak akan mampu menteorikan rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ia mengatakan, jika saya hidup sendiri gaji saya cukup. Akan tetapi kalau nanti saya punya istri, gaji saya tidak akan cukup. Ketahuilah bahwasanya perkataan ini adalah perkataan yang batil, karena bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menikah, dan seandainya mereka fakir, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan memberi rezeki kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan satu pertolongan kepada orang yang menikah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara'a wa yu'nihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha pengetahui. Surah An-Nur ayat 32. Rasulullah SAW menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa taala tersebut, bahwasanya ada 3 golongan manusia yang berhak mendapat pertolongan. Yang pertama adalah mujahid fisabilillah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah.
Kemudian budak menebus dirinya supaya merdeka. Dan ketiga adalah orang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya. Para salafus saleh sangat menganjurkan untuk menikah dan mereka benci untuk membujang, serta tidak suka berlama-lama hidup sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, carilah karunia atau kecukupan dengan menikah. Lalu beliau membaca ayat, "Iyakunu fuqara'a yu'nihimullahu min fadli." Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, seandainya aku tahu bahwa ajalku tinggal separuh lagi, sungguh aku lebih suka menikah. Aku ingin pada malam-malam yang tersisa bersama seorang istri yang tidak berpisah dariku. Kemudian dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, ia berkata, qala li Ibnu Abbas, hal tazawwaj? Qultu la. Qala fatazawwaj fa inna khaira hadhihi al-ummah aksaruha nisa. Ibnu Abbas bertanya kepadaku, apakah engkau sudah menikah? Aku menjawab belum. Beliau kembali berkata, nikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Ibrahim bin Maisarah rahimahullah berkata, Taus berkata kepadaku, engkau benar-benar menikah atau aku mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan Umar kepada Abu Zawaj. Tidak ada yang menghalangimu untuk menikah kecuali kelemahan atau kejahatan atau banyaknya dosa. Ta'us rahimahullah juga berkata, tidak sempurna ibadah seorang pemuda sampai ia menikah. Wahab bin Munabbih rahimahullah berkata, perumpamaan orang yang belum menikah ialah seperti pohon yang ditiup angin yang berada di tengah padang pasir yang dibolak-balikan oleh angin seperti ini dan seperti itu. Mudah-mudahan bagi laki-laki dan wanita yang belum menikah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jodoh yang saleh dan salihah, serta dimudahkan untuk segera menikah. Dan mereka harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hambanya yang ingin menjaga dirinya dengan menikah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yastati'," dan barang siapa yang tidak mampu, yakni yang tidak memiliki harta untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaum, yaitu berpuasa. Hendaklah ia berpuasa. Yang dimaksud dengan saum di sini itu tidak makan dan minum dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang perlu kita simpulkan dari penjelasan singkat mengenai pernikahan atau pernikahan di usia muda, yang mana bahwasanya menikah merupakan anjuran atau perintah dari Rasulullah SAW. Dari beberapa hadis dan riwayat yang telah kita jelaskan tadi, bahwasanya itu jelas bahwasanya perintah untuk menikah itu merupakan suatu sunnah Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu, maka hendaklah kita menyempurnakan ibadah kita yang separuhnya lagi dengan cara menikah. Apabila kita memiliki kemampuan baik secara batiniah, kemudian harta, maka hendaklah kita segera menikah. Maka apabila kita baru mampu, maka bisaum atau berpuasa. Masyarul muslimin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita pahami secara bersama, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Apalagi ini tentang pernikahan yang merupakan suatu bentuk amal yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat
Sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.